anak-anak, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi ya di pertemuan kita yang kedua. Kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik, unsur pembangun cerpen. Tapi yang kita bahas kali ini adalah unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam sastra itu sendiri. Nah, ini yang dulu kita kenal sebagai ini PT Salak. Ini nanti yang akan kita bahas. Anak-anak, unsur cerpen atau unsur intrinsik atau yang kita kenal dengan PT Salak ada beberapa. Pertama ada penokohan atau kalian sering menyebutnya dengan tokoh dan perwatakan. Kemudian T-nya tema, kemudian S-nya sudut pandang, alur, latar atau setting, amanat, dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Biasanya kalian menyebutnya dengan majas, boleh juga seperti itu. Bahasan yang pertama adalah penokohan. Ada dua macam dalam kita mengembangkan watak tokoh. Yang pertama melalui naratif atau secara naratif. Kemudian yang kedua secara dramatik. Yang secara naratif maksudnya cerita itu tokohnya disampaikan melalui uraian di dalam cerita itu sendiri. Sedangkan yang dramatik, watak tokohnya diketahui melalui dialog dari tokoh itu sendiri. Contohnya seperti ini. Ini ada cerpen. Apakah karya yang telah kalian pahami, yang telah kalian baca kemarin itu ya? Manakah yang secara naratif? Ini dia yang secara naratif. Oke, yang pada paragraf yang pertama. Ini secara naratif. Sedangkan yang dramatif, yang dialog seperti ini. Kita bisa mencari watak tokohnya melalui dialog ini. Begitu ya anak-anak. Kemudian, ini misalnya tokoh, karakter tokohnya Mbah Karyo. Bagaimana wataknya? Wataknya dia rajin. Buktinya dari mana? Ini kutipan cerpen yang bisa kita ambil di bagian awal. Ini pendukungnya atau buktinya yang mendukung bahwa watak Mbah Karyo ini rajin. Ini namanya pengembangannya secara naratif. Kemudian yang kedua, pengembangan secara dramatik. Bagaimana? Nah ini tokoh Mbah Karyo ini misalnya wataknya keras kepala. Dari mana kita taunya? Kita tahu dari cerpen ini. Buktinya mana? Ini yang saya beri tanda merah ini. Aku tidak mau, aku sehat. Nah ini laki-laki ini sambil meronta-ronta ini mendukung bahwa watak Mbah Karyo ini keras kepala. Bagaimana dengan percakapan ini? Nah, ini adalah bukti yang mendukung bahwa watak Mbah Karyo itu keras kepala. Buktinya disampaikan melalui percakapan. Ini namanya buktinya tertuang secara dramatik. Ini tadi sudah kita lihat pada contohnya, ya anak-anak, saya ulangi lagi. Ini pendukung secara naratif, sedangkan yang ini yang mendukung secara dramatik. Selanjutnya,
setting atau latar. Untuk mencari latar, jangan lupa kita harus menyampaikan juga kutipan cerpennya sebagai bukti pendukung bahwa latarnya benar-benar ada di sini. Jadi pendukungnya. Gitu ya, kita tuliskan kutipan cerpennya sebagai bahan pendukung. Kemudian yang berikutnya juga setting latar tentang waktu. Bagaimana latar waktunya? Latar waktu sama juga. Kita tuliskan latar waktunya kapan, tapi jangan lupa juga dituliskan bukti pendukungnya. Ini yang saya beri tanda merah, ini adalah bukti pendukungnya. Gitu ya anak-anak. Begitu juga untuk temanya. Apa sih tema itu? Tema itu ide yang melandasi cerita. Atau gampangnya tema itu pokok pikiran cerita atau isi cerita. Atau kalian biasanya menyebutnya apa ya? Inti cerita, begitu saja lah gampangnya begitu. Inti ceritanya apa? Apa sih sebenarnya yang dibahas pada cerpen itu? Kalau pada contoh tadi itu, apakah Karyo? Itu kan tentang tragedi COVID yang dialami Karyo kan? Ini bisa kamu tuliskan sebagai tema. Atau kamu bisa mungkin hanya itu cerita tentang tragedi COVID saja. Tidak apa-apa. Kemudian yang berikutnya adalah amanat. Amanat itu apa? Amanat itu pesan atau nasihat yang disampaikan oleh pengarang. Atau bisa juga orang mengatakan itu nilai moral yang positif. Gitu ya. Amanat ini bisa merupakan pesan moral, bisa merupakan saran, bisa merupakan ajakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi, amanat tidak hanya satu ya. Boleh dua, boleh kalau kamu mendapatkan 3 atau juga lebih. Itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena amanat ini merupakan pesan moral atau bisa juga saran atau ajakan. Nah, anak-anak hanya sampai di situ saja ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.